Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Puspitasari dari Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang dengan tema 4 tingkat pengujian perangkat lunak yang harus dilalui setiap aplikasi sebelum diluncurkan. Pengujian pertama yaitu pengujian unit. Pengujian unit adalah pengujian perangkat lunak pertama dan mendasar yang dilakukan. Pengujian ini menangani unit terkecil dari perangkat lunak apapun, metode, kelas, dan baris kode yang menyusunnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen berfungsi sebagaimana mestinya sebelum beralih ke prosedur pengujian lainnya. Di sini ada pengujian unit kotak hitam dan kotak putih. Jadi, untuk pengujian kotak putih, di sini penguji bisa melihat semuanya. Untuk pengujian kotak putih, penguji bisa melihat semuanya, disebut pengujian kotak putih, dan bisa juga disebut dengan pengujian kotak bening atau pengujian struktural. Dan pengujian kotak putih juga memerlukan keahlian pemrograman dan teknis, dan memerlukan metode tingkat rendah yang menguji logika aplikasi dan kelemahan pemrograman. Sedangkan kotak hitam, penguji tidak melihat kode yang mendasarinya, disebut pengujian kotak tertutup atau pengujian fungsional. Penguji tidak perlu memiliki keahlian teknis, dan penguji adalah pengguna independen akhir serta metode tingkat tinggi yang menguji cara kerja perangkat lunak. Pengujian unit sangat penting karena menjadi dasar dari semua pengujian lain. Jika sepotong kode mengandung kesalahan yang dapat diperbaiki dengan pengujian unit, maka mengirimkannya lebih jauh ke jalur pengujian adalah pemborosan waktu dan tenaga. Di sini dalam beberapa kasus pengembangan mungkin ingin menilai bagian penting dari kode mereka lebih lanjut. Mereka dapat melakukannya dengan menyalin dan menempelkan bagian tersebut ke lingkungan pengujian khusus untuk prosedur yang lebih ketat. Kedua, melakukan hal itu yang seperti di atas mengungkapkan ketergantungan yang tidak perlu dengan area lain dalam program. Ada berbagai alat pengujian unit yang tersedia dan kemungkinan ada satu untuk setiap bahasa pemrograman di luar sana. PHP misalnya menggunakan alat PHP unit, sementara itu pemrograman net memiliki kerangka kerja unit. Kunci untuk memaksimalkan pengujian unit adalah fokus. Pengujian unit seharusnya hanya bekerja pada satu kode, fungsi atau kelas dalam satu waktu. Hal ini membuat pengisolasian dan perbaikan kesalahan menjadi jauh lebih mudah. Cara mengatasi bug yang terdeteksi lalu menjalankannya kembali. Jangan melanjutkan. Kita tidak boleh melanjutkannya sebelum kita menyelesaikan semua masalah selama pengujian unit. Selanjutnya yang kedua ada pengujian integrasi. Nah, pengujian integrasi adalah mengevaluasi seberapa baik dua atau lebih komponen berfungsi saat saling berhubungan. Seperti pengujian unit, ini terutama merupakan pengujian kotak putih, tetapi dapat juga diadopsi untuk pengujian kotak hitam. Seperti inilah tampilannya. Misalnya Anda sedang mengembangkan aplikasi streaming dan Anda memiliki 3 modul yang lulus pengujian unit, yaitu halaman login, pemutaran video, dan fungsi pencarian. Nah, jenis yang paling sederhana disebut pengujian Big Bang. Di sini, semua komponen individual disatukan dan diuji sebagai satu kesatuan. Jenis ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kemudahan pengaturan, sehingga ideal untuk sistem yang lebih kecil. Namun, kelemahan utama metode ini adalah lebih sulit menentukan sumber kesalahan,
yang dapat memperpanjang proses debugging. Seperti ini contohnya metode Big Bang. Ini metode Big Bang. Selanjutnya ini adalah ada dua cara untuk melakukan pengujian tambahan, yaitu pendekatan atas dan bawah, pendekatan atas bawah atau pendekatan bawah atas, seperti ini. Dalam pengaturan bottom up, kita bisa memulai dengan modul tingkat rendah dan melanjutkan ke modul tingkat tinggi. Sedangkan pada metode top down, kebalikannya yang terjadi. Apapun pendekatannya, keuntungan utamanya adalah kesalahan lebih mudah diisolasi sehingga proses debug menjadi tidak terlalu rumit. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem melibatkan evaluasi perangkat lunak pra-peluncuran beserta semua komponennya. Tujuan di sini adalah membuat aplikasi siap untuk pengguna yang dituju. Ini sebagian besar merupakan pendekatan pengujian kotak hitam karena melibatkan penguji yang mengetahui struktur dasar aplikasi. Pengujian sistem melihat setiap aspek aplikasi termasuk keamanan, kegunaan kinerja, dan kepatuhan terhadap persyaratan bisnis. Karena itu, pengujian ini melibatkan lusinan pengujian yang merupakan gabungan pengujian fungsional dan non-fungsional. Pengujian sistem juga merupakan fase di mana kemungkinan besar akan melibatkan penguji independen dan tim QA dari pihak ketiga. Untuk memfasilitasi pengujian yang lebih lancar, sangat penting untuk merancang kasus pengujian dengan benar. Tantangannya adalah membuat kasus pengujian yang mudah diikuti dan mencakup setiap kemungkinan skenario untuk mencapai cakupannya 100%. Contohnya seperti ini. Ada fungsional dan non-fungsional. Nah, pengujian fungsional berarti memeriksa apakah alamat login untuk aplikasi berfungsi dengan baik pengujian manual atau otomatis. Sedangkan pengujian non-fungsional menangani area perangkat lunak yang lebih subjektif seperti kegunaan, keandalan, dan keamanan. Hal-hal ini sulit untuk otomatisasi. Selanjutnya ada pengujian penerimaan pengguna UAT. Pengujian penerima pengguna yang umumnya dikenal sebagai pengujian beta memungkinkan pengguna akhir atau klien untuk mengevaluasi aplikasi guna memenuhi persyaratan bisnis. Ini adalah fase pengujian akhir sebelum aplikasi disebarkan ke Apple Store, ke Apple App Store atau Google Play. Contohnya seperti ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.